Bayangkan, seorang gadis magang miskin dengan masa lalu penuh luka, terjebak di dalam lift bersama pria paling berkuasa di gedung itu. Tak ada yang menyangka, di ruang sempit dan gelap tersebut, sebuah rahasia lama perlahan terbuka. Dan satu pertemuan singkat justru mengubah takdir dua kehidupan selamanya. Kisah ini bukan sekedar tentang lift yang macet, tapi tentang kehilangan, penyesalan, dan harapan yang datang terlambat. Dan mungkin, kisah ini akan membuatmu meneteskan air mata. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah penuh makna ini. Dan pastikan kamu menuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena setiap cerita punya sudut pandang yang berbeda. Namanya Alia. Gadis itu selalu berjalan menunduk setiap kali melewati lobi gedung pencakar langit tempat ia magang. Bukan karena rendah diri semata, tapi karena ia terbiasa merasa tidak pantas berada di tempat semewah itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai marmer yang mengilap itu menolak keberadaannya. Sepatu hitam yang ia pakai sudah mulai mengelupas di bagian ujung. Namun Alia tetap memakainya dengan hati-hati. Takut suara langkahnya mengganggu orang-orang berdasi yang berlalu lalang dengan wajah percaya diri. Tidak apa-apa Alia, ini hanya sementara. Gumamnya pelan pada diri sendiri, mencoba menenangkan hati yang sejak pagi dipenuhi rasa cemas. Ia magang di tempat itu bukan karena mimpi besar, tapi karena kebutuhan hidup. Ibunya sakit-sakitan, tagihan rumah sakit menumpuk, dan hanya magang inilah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk bertahan. Setiap hari, Alia datang lebih awal, pulang paling akhir, dan menerima apapun tanpa berani membantah. Ia percaya, selama ia bertahan sedikit lebih lama, hidup mungkin akan memberinya jalan. Pagi itu, setelah menyelesaikan tugas fotokopi yang seharusnya bukan bagian dari pekerjaannya, Alia berjalan menuju lift dengan nafas sedikit terengah. Tangannya memeluk map lusuh berisi dokumen, sementara pikirannya hanya tertuju pada satu hal: jangan sampai terlambat ke lantai 40. Ia menekan tombol lift dengan ragu, lalu masuk ke dalam kabin yang dingin dan hening. Saat pintu hampir tertutup, sebuah tangan besar menahannya. Seorang pria masuk dengan langkah tegas. Alia refleks menunduk lebih dalam. Ia tahu siapa pria itu tanpa perlu menatap wajahnya. Aura yang dibawanya terlalu kuat untuk diabaikan. CEO perusahaan itu, Arga. Lift kembali bergerak, sunyi. Alia menahan nafas. Jantungnya berdetak cepat. Bukan karena gugup bertemu atasan, tapi karena perasaan kecil dan tak berarti yang kembali menyeruak. Kenapa aku selalu merasa seperti ini? Batinnya. Ia berdiri di sudut lift, berusaha mengecilkan diri, berharap waktu berjalan cepat dan pintu lift segera terbuka. Arga berdiri tegak di sisi lain lift, menatap lurus ke depan. Wajahnya tegas, rahangnya mengeras, dan sorot matanya dingin seperti baja. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol kesuksesan. CEO muda yang cerdas, berwibawa, dan ditakuti. Namun bagi Alia, keberadaan Arga membuat udara di lift terasa lebih sempit. Ia pernah mendengar cerita tentang betapa kerasnya Arga pada karyawan yang ceroboh, tentang tatapan matanya yang bisa membuat orang gemetar tanpa sepatah kata pun. Alia menelan ludah, tangannya mulai berkeringat. Tenang. Ini hanya beberapa detik, bisiknya pada diri sendiri. Ia menatap angka lantai yang terus naik, berharap tak ada apapun yang terjadi. Namun hatinya terasa tak enak, seolah sesuatu yang buruk sedang menunggu. Tiba-tiba, lift bergetar keras. Suaranya memekakkan telinga. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya meredup. Mesin berhenti dengan hentakan kasar. Alia refleks berteriak kecil. Map di tangannya jatuh berserakan di lantai. Apa yang terjadi? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Lift itu berhenti. Kesunyian menyergap dengan kejam.
Ruangan sempit itu terasa semakin menyempit. Nafas Alia memburu, dadanya terasa sesak, kakinya melemah. Tidak, tidak lagi, tolong. Alia berbisik panik, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kenangan lama menyeruak tanpa ampun. Ruang gelap, tangisan, jeritan yang tak pernah dijawab. Tubuhnya gemetar hebat, seolah masa lalu menariknya kembali dengan paksa. Alia merosot ke lantai lift, memeluk dirinya sendiri. Napasnya terputus-putus, seakan udara di sekitarnya menghilang. Aku tidak bisa bernapas, ucapnya lirih sambil terisak. Tangannya mencengkram baju sendiri, matanya menatap kosong ke arah pintu lift yang tertutup rapat. Arga yang sejak tadi diam akhirnya bergerak. Ia menatap Alia dengan raut wajah yang berubah. Bukan marah, bukan dingin, tapi terkejut dan khawatir. Ia berlutut perlahan di hadapan gadis itu. Dengar saya, katanya dengan suara rendah namun tegas. Lihat saya, tarik napas pelan-pelan. Alia menatapnya samar-samar. Air mata mengalir tanpa henti. Saya takut, Pak. Saya benar-benar takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai CEO, Arga merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Rasa iba yang dalam. Di ruang sempit dan gelap itu, dua manusia dari dunia yang sangat berbeda, terjebak bukan hanya oleh lift, tetapi oleh takdir yang mulai mempertemukan mereka. Arga menurunkan tubuhnya hingga sejajar dengan Alia. Jas mahal yang biasa membuat orang segan, kini menyentuh lantai lift yang dingin. Namun ia sama sekali tak peduli. Fokusnya hanya satu, gadis di depannya yang nafasnya semakin tak terkendali. Dengar saya baik-baik, ucap Arga pelan. Suaranya tidak lagi setajam yang biasa terdengar di ruang rapat. Tarik nafas. 1, 2, keluarkan perlahan. Alia mencoba mengikuti, meski dadanya terasa seperti diikat tali yang semakin kencang. Saya nggak bisa, katanya terbata. Suaranya hampir tenggelam oleh isak tangis. Kamu bisa, jawab Arga mantap. Lihat mata saya, fokus ke sini. Entah mengapa, kata-kata itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang perlahan merambat, meski rasa takut belum sepenuhnya pergi. Alia menggenggam ujung jas Arga tanpa sadar, seolah itu satu-satunya pegangan agar ia tidak tenggelam dalam kepanikan. Napas Alia masih terengah, tapi sedikit demi sedikit mulai melambat. Tubuhnya tetap gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Maaf, saya merepotkan, katanya lirih. Nada suaranya penuh rasa bersalah, seperti kebiasaan lamanya meminta maaf atas keberadaannya sendiri. Arga menggeleng pelan. Kamu tidak merepotkan, katanya tegas, seolah ingin menghapus kalimat itu dari pikiran Alia. Kalimat sederhana itu membuat hati Alia bergetar. Selama ini, tak pernah ada yang mengatakan hal tersebut padanya. Sejak kecil, ia selalu merasa menjadi beban. Bagi ibunya, bagi dunia, bahkan bagi dirinya sendiri. Air mata yang sempat ia tahan akhirnya kembali jatuh. Kali ini bukan hanya karena takut, tetapi karena perasaan yang sulit ia jelaskan. Saat Alia mencoba mengatur napas, lengan bajunya tersingkap sedikit. Arga yang berada tepat di depannya tak sengaja melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Bekas luka. Bukan satu, tapi beberapa. Garis-garis tipis namun jelas, seperti jejak luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Arga menahan napas. Dadanya terasa sesak oleh perasaan asing. Itu, katanya terhenti, lalu memilih diam. Alia menyadari tatapan itu. Ia cepat-cepat menurunkan lengan bajunya, wajahnya memucat. Maaf Pak, ucapnya tergesa. Itu cuma luka lama. Namun Arga tahu, luka seperti itu tak mungkin sekedar lama. Ada cerita panjang di baliknya. Cerita tentang rasa sakit yang dipendam terlalu lama tanpa tempat bercerita. Lift masih terjebak. Waktu terasa berjalan lambat. Keheningan kembali menyelimuti. Namun kali ini, bukan keheningan yang menakutkan. Alia menarik nafas lebih dalam, meski suaranya masih bergetar. Saya takut ruang sempit sejak kecil, katanya tiba-tiba. Seolah kata-kata itu keluar begitu saja,
tanpa ia rencanakan. Arga menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Alia menunduk. "Dulu, saya pernah terkunci di gudang. Lama sekali. Saya teriak, tapi tidak ada yang datang." Suaranya melemah. "Sejak itu, setiap kali terjebak, rasanya seperti saya akan mati sendirian." Kata-kata itu menghantam Arga lebih keras dari yang ia duga. Ada kepedihan tulus di sana. Kepedihan yang tidak dibuat-buat. Arga terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Kamu tidak sendirian sekarang," katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Saya di sini, dan kita akan keluar dari sini bersama." Alia mengangkat wajahnya. Matanya yang merah menatap Arga dengan ragu, seolah ingin percaya, namun takut berharap. "Benarkah?" Arga mengangguk pelan. "Saya janji." Di detik itu, di dalam lift yang terjebak di lantai tinggi, sesuatu yang tak terlihat mulai tumbuh. Bukan sekadar rasa aman, tapi kepercayaan. Dua orang asing dari dunia yang berbeda, dipertemukan dalam keadaan paling rapuh. Alia belum tahu bahwa keberanian kecilnya untuk bertahan hari ini akan membuka rahasia besar di hari-hari berikutnya. Dan Arga belum menyadari bahwa gadis magang di depannya akan mengguncang seluruh hidupnya. Beberapa menit berlalu, lift masih terdiam. Hanya suara napas mereka yang terdengar, saling bersahutan dalam ruang sempit itu. Alia sudah lebih tenang, meski wajahnya masih pucat. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding lift, menatap kosong ke lantai marmer yang dingin. "Pat," katanya pelan, ragu-ragu, seolah takut kata-katanya mengganggu. Arga menoleh. "Iya? Kalau lift ini lama, apa ibu saya akan marah kalau saya pulang telat?" Pertanyaan polos itu membuat Arga tercekat. Di tengah situasi genting, pikiran Alia justru tertuju pada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. "Kenapa kamu begitu khawatir?" tanya Arga perlahan. Alia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip usaha daripada kebahagiaan. "Ibu saya sakit, Pak. Kalau saya telat, beliau pasti nungguin. Katanya, ibu lebih tenang kalau tahu saya pulang dengan selamat." Kata-kata itu menekan sesuatu di dada Arga. Ia teringat ibunya sendiri, yang dulu sering menunggu hingga larut malam. Namun kini hanya tinggal kenangan. "Kamu anak yang baik," ucap Arga tanpa sadar. Alia terkejut. "Ah, tidak, Pak. Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan." Keheningan kembali turun. Alia menarik nafas panjang lalu berkata lirih, "Sebenarnya, saya hampir tidak jadi magang di sini." Arga menoleh cepat. "Kenapa?" "Saya tidak punya siapa-siapa," jawab Alia jujur. "Ayah saya pergi sejak saya kecil. Ibu membesarkan saya sendiri. Kadang saya berpikir, mungkin dunia akan lebih ringan tanpa saya." Kalimat itu seperti pisau tajam. Arga menegakkan punggungnya. "Jangan pernah berpikir begitu," katanya tegas, hampir seperti perintah. "Kehadiranmu berarti." Alia terdiam, matanya berkaca-kaca. "Nama ayahmu siapa?" tanya Arga tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih pelan, namun ada getaran aneh di sana. Alia menatap lantai sebelum menjawab. "Namanya Damar." Sekejap, dunia Arga seperti runtuh. Jantungnya berdetak keras. Nama itu, nama yang berusaha ia kubur bertahun-tahun. "Lengkapnya?" desaknya perlahan. "Damar Pratama," jawab Alia tanpa menatapnya. Arga memejamkan mata. Dadanya terasa sesak. Kenangan lama berkelebat. Janji yang tak ditepati. Seorang wanita yang ditinggalkan. Dan seorang anak yang tak pernah ia cari. Tidak mungkin." Gumam Arga hampir tak terdengar. Alia menoleh. "Bapak kenal?" Arga membuka mata, menatap Alia lama sekali. Wajah gadis itu, ada sesuatu yang begitu familiar. Sorot mata itu, bentuk senyum yang samar. Ia menelan ludah. "Dia, ayahmu pergi kemana?" Alia tersenyum pahit.
Kami tidak tahu, Pak. Ibu cuma bilang, ayah pergi untuk mengejar mimpinya, tapi tidak pernah kembali. Setiap kata Alia terasa seperti pukulan bagi Arga. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan ini hanya kebetulan. Namun hatinya tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Tiba-tiba, suara mesin lift kembali terdengar. Lampu menyala stabil. Lift bergerak perlahan, seolah tak tahu bahwa di dalamnya, sebuah rahasia besar baru saja terungkap. Alia menghela nafas lega. Syukurlah. Namun, Arga tetap diam. Tangannya mengepal. Pikirannya kacau. Di balik rasa lega itu, ada badai yang mulai mengguncang hidupnya. Saat pintu lift akhirnya terbuka, Alia berdiri dan membungkuk sopan. Terima kasih, Pak. Sudah menolong saya. Arga menatap punggungnya yang menjauh. Hatinya dipenuhi satu pertanyaan yang mengguncang. Apakah gadis magang miskin itu adalah anak yang selama ini ia tinggalkan? Arga melangkah keluar lift dengan wajah dingin, namun dadanya bergejolak hebat. Ia menatap punggung Alia yang berjalan menjauh. Langkahnya kecil, bahunya sedikit menunduk, seperti memikul beban yang terlalu berat untuk usianya. Kalau benar dia anakku, batin Arga bergetar. Selama ini ia membangun perusahaan, mengejar kekuasaan, dan menumpuk kekayaan. Namun tak satu pun dari semua itu mampu menutup lubang besar dalam hatinya yang baru saja terbuka kembali. Ia teringat janji lama yang tak pernah ditepati, tentang tanggung jawab yang ia hindari, tentang seorang anak yang tumbuh tanpa ayah. Tangannya bergetar perlahan. Untuk pertama kalinya, Arga merasa takut. Di sisi lain, Alia duduk di meja kerjanya, mencoba menenangkan diri. Tangannya masih terasa dingin, namun ada sesuatu yang berbeda di hatinya, rasa hangat yang asing. CEO itu tidak semenakutkan yang orang-orang katakan, gumamnya pelan. Ia teringat cara Arga memandangnya, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai manusia. Cara ia berkata, kamu tidak sendirian. Kalimat itu terus terngiang. Alia tak tahu mengapa air matanya kembali jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang membuatnya merasa diperhatikan. Malam itu, Arga berdiri sendirian di ruang kerjanya. Lampu kota berkilau di balik jendela besar, namun hatinya gelap. Di tangannya, ia menggenggam laporan data karyawan magang. Nama Alia tertera jelas, tanggal lahirnya, dan satu fakta yang membuat napasnya tercekat. Tanggal itu sangat berdekatan dengan hari ia meninggalkan masa lalunya. Apa aku masih pantas memanggil diriku ayah? Bisiknya lirih. Ia tahu, mengungkap kebenaran bisa menghancurkan segalanya. Namun diam justru lebih kejam. Keesokan harinya, Alia dipanggil ke lantai tertinggi. Jantungnya berdegup kencang saat berdiri di depan pintu ruang CEO. Ia menarik nafas panjang dan mengetuk. Masuk, terdengar suara Arga dari dalam. Saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu lebih dalam, lebih berat, dan penuh perasaan yang belum terucap. Alia belum tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari jawaban hidupnya. Dan Arga belum tahu apakah ia cukup kuat untuk mengakui satu kebenaran yang selama ini ia kubur, bahwa takdir telah mempertemukannya kembali dengan darah dagingnya sendiri.